Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk yang mendengarkan video ini. Kembali lagi bersama saya Ahmad Maulana dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika, di tugas arsitektur komputer tentang konsep dasar proses. Nah, di tugas kali ini tentunya dikarenakan ada kuis dari bapak dosen saya dari Mercubuana. Bapak dosen saya itu Bapak Suhendi Eskom Mkom. Saya di sini akan menjelaskan konsep dasar proses. Nah, konsep dasar proses ini yang pertama pastinya kan sistem operasi itu menjalankan banyak dan beragam program. Yaitu yang pertama ada base system, yaitu jobs atau time share system, yaitu user programs atau task. Nah, proses ini adalah program yang dieksekusi. Program yang dieksekusi secara aktif yaitu proses melalui memori, dimasukin ke memori gitu. Atau pasifnya adalah dari program terus jadi file. Nah, instruksi pada program itu berbentuk kode akan dieksekusi secara berurut atau sekuensial sesuai dengan line kodenya. Nah, proses lebih dari program kode yang aktif. Dia bisa melacak posisi instruksi, yaitu sekuensial eksekusi atau program counter, menyimpan data sementara, variabel, parameter, return value, stack, menyimpan data, initial, global, variabel, dan lain-lain, data section, menyimpan status proses, contohnya misalnya aktif, wait, input output request, dan lain-lain. Nah, di sini proses itu sebenarnya adalah sebuah konsep di mana konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan operasi. Balik lagi kayak yang tadi, kayak proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Proses juga unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Terus selanjutnya ke status proses. Nah, status proses ini ada diagram status proses. Nah, di mana saat-saat proses dijalankan atau dieksekusi, maka status dari proses akan berubah. Status proses itu tidak selamanya aktif menggunakan CPU. Sering proses menunggu input output complete. Status wait sebaiknya CPU itu diberikan kepada proses yang lain. Mendukung juga program multitasking untuk utilisasi CPU dan input atau outputnya. Nah, status proses ada 5 antara lain new, ready, running, waiting, new, running, ready, waiting, terminate. Nah, new ini proses dibuat. Nah, di admit jadi prosesnya ready. Habis itu proses dikerjakan, di running, dieksekusi instruksinya. Nah, dieksekusi ini bisa jadi running pas saat posisi running ini dia bisa jadi nunggu, bisa jadi exit, maksudnya dieksekusi prosesnya, atau interrupt itu kayak terjadi error gitu, jadi bakalan ready lagi dia. Nah, bisa input output atau acaranya berlangsung menunggu. Setelah menunggu dia bakalan complete terus ready lagi. Nah, baru runningin lagi, habis itu baru terminate. Nah, new ini adalah proses dibuat. Sedangkan kalau running prosesnya dieksekusi. Kalau waiting prosesnya menunggu beberapa event yang akan terjadi. Misal ada proses-proses yang belum terjadi atau misalnya bakalan di waiting dulu gitu. Kayak gitu. Terus habis itu kalau ready proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Nah, kalau udah selesai terminate, proses sudah selesai di eksekusi kayak gitu. Lanjut ya di PCB. Nah, PCB. Jadi kalau misalnya setiap proses direpresentasikan atau digambarkan dengan sistem operasi. Nah, menggunakan PCB ini.
Jadi seperti yang terlihat di gambar, di sini ada PCB proses control block. Nah, masing-masing bagiannya ini ada informasi yang terdapat pada setiap proses. Ini namanya state proses, yaitu status proses. Nah, yang tadi yang di slide sebelumnya yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate. Ada program counter, yaitu mengindikasikan alamat address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan di proses ini. Nah, ini ada CPU register juga, yaitu beragam dalam jumlah jenisnya tergantung pada rancangan arsitektur komputer yang bersangkutan. Register ini terdiri dari akumulator, stack pointer, index register, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Selama program counternya berjalan, status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt. Nah, ditunjukkan switching proses dari satu proses ke proses selanjutnya di diagram yang ini ya. Nah, informasi penjadwalan CPU ini diberisikan prioritas dari sebuah proses. Nah, ini ada pointer dari antrian penjadwalan. Misal dari proses P0 ini dikerjakan, dieksekusi di operating system. Nah, ini bakalan terjadi dua, antara sistem memanggil kembali atau interrupt. Nah, kalau misal terjadi sesuatu seperti ini, dia bakal di save ke PCB 0, di save state into PCB 0 karena ini dari proses P0. Nah, habis itu pointer reload state from PCB 1. Nah, bisa jadi juga dari proses P1 ini dia idle statusnya awalnya. Kalau ini kan tadi awalnya statusnya dieksekusi ya. Kalau ini bisa jadi idle, nah baru di reload dari PCB 1 ke sini, baru dieksekusi. Nah, terjadi juga seperti ini, interrupt atau system call. Nanti dia bakal nge-save lagi ke PCB 1 karena tadi dari proses P1. Nah, bisa jadi nanti idle lagi, terus habis itu kita reload dari PCB 0 karena tadi awalnya dari PCB 0, P0 proses P0. Jadi baru execute, baru di terminate seperti itu. Walaupun dua proses kayak gini bakalan bisa dihubungin dalam suatu program yang sama, program tersebut dianggap dua urutan eksekusi yang berbeda. Misal contohnya ada beberapa pengguna copy berbeda pada email program, terus habis itu pengguna yang sama bisa juga minta banyak copy dari program editor seperti itu. Tiap-tiap proses ini adalah proses yang berbeda walau bagian dari tulisan teks adalah sama. Data sectionnya bisa bervariasi. Terus umum juga buat memiliki proses yang menghasilkan banyak proses begitu dia bekerja seperti itu. Nah, ini ada siklus race condition yang dimana race condition itu adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama secara bersamaan. Nah, nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Misal ada dua proses nih, proses A sama proses B. Ini ada di slide 7. Kayak gitu. Nah, dalam beberapa sistem operasi, proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing bisa melakukan proses baca maupun proses tulis, yaitu read and write. Terus penyimpanan bersama di sini mungkin berada dalam memori utama berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dan memori tidak merubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Kalau di sini dia contohnya keluar di 4 ya. Terus habis itu nanti proses A dan proses B masuknya di 7 seperti itu. Next ya, di section deadlock. Nah, deadlock ini adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu tadi saling menunggu,
maka nggak bisa tuh terjadi kemajuan antara dua proses itu kayak gitu. Nah, deadlock dalam arti sebenarnya ini adalah kebuntuan. Contoh kebuntuan yang dimaksud itu kebuntuan proses. Nah, masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, misal ada dua proses bersamaan nih bareng-bareng. Nah, dia malah jadinya rebutan gitu, dimana dia tuh nggak jalan lagi dua-duanya atau tidak ada komunikasi lagi antar proses. Nah, contohnya nih ada dua gambar di sini. Ini yang satu scanner, yang satu CD-ROM. Misal proses A menggunakan CD-ROM, menggunakan ini. Terus habis itu proses B menggunakan scanner. Terus proses A minta scanner, tapi proses A minta scanner nih, tapi nggak mau ngelepas CD-ROM, nunggu akhirnya. Tapi proses B minta juga nih mau pakai CD-ROM dia, tapi nggak mau ngelepas scannernya, jadi sama-sama nunggu. Akhirnya nunggu deadlock kayak gitu. Karena dalam model operasi normal, sebuah proses tuh menggunakan sumber daya dengan urutan-urutannya itu ada kayak dia ngajuin permohonan dulu, request. Kalau misalnya permohonan nggak dikabulin dengan segera, misal karena sumber daya yang tadi nih, CD-ROM minta pakai scanner, tapi scannernya lagi dipakai, kayak gitu kan. Nah, maka proses yang CD-ROM ini harus nunggu sampai sumber daya scannernya ini diminta sama CD-ROM udah tersedia. Nah, pas make sumber daya, pas use atau menggunakan sumber daya, proses bisa menggunakan sumber daya. Misalnya printer buat nyetak, disk drive buat melakukan operasi input atau output dan sebagainya. Terus habis itu setelah selesai dia melepaskan sumber daya atau rilis. Setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepas, jadi bisa digunakan oleh proses yang lain kayak gitu. Penyebab deadlock ini ada beberapa penyebab, yaitu ada mutual exclusion. Misal ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses yang lain memakai sumber daya tersebut, tapi harus nunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Ada hold and wait. Misal kayak proses yang sedang memakai sumber daya tapi boleh minta sumber daya lagi, maksudnya nunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta nggak dipakai sama proses yang lain. Hal ini dia bakalan bikin lapar, ibaratnya kalau manusia ya, dia lapar sumber daya, sebab bisa aja sebuah proses itu nggak dapet sumber daya dalam waktu yang lama kayak gitu. Terus ada no preemption. Itu sumber daya yang ada di sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapat sumber daya tersebut, maka harus dilepas dulu oleh proses yang pegang nih sebelumnya. Selain itu, proses suruh nunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Dan yang terakhir ada circular wait. Kondisi ini seperti rantai, jadi sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Kurang lebih videonya cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini daftar pusaka yang saya ambil dari modulnya yang diberikan oleh Bapak Suhendi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.